Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat tahun baru. Ya, masih suasana tahun baru, saudara. Jadi kita dari awal seperti baru masuk sekolah, langkah awal itu sangat penting dalam mengenal saudara. Jadi kalau saudara hadir, ya firman Tuhan itu membekali untuk langkah-langkah dalam 12 bulan ke depan, saudara. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Satu ayat sangat penting di awal tahun ini. Seminggu di tahun yang baru, ini ayat kita Mazmur 34 ayat 16. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca, kita tanamkan di hati kita sehingga kita mendapatkan berkat. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukannya. Saudara, tahun ini kita tidak tahu, tapi perlu kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Mata Tuhan dalam bagian tubuh kita ini salah satu yang paling penting untuk bisa beraktivitas memang melihat, saudara. Kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu apa-apa, ya, tidak mengenal apa-apa, berjalan pun akan sulit. Seperti itu. Kemudian mendengar, kalau orang tidak punya telinga, pasti dia tidak bisa berbicara karena dia tidak pernah mendengar. Apalagi kalau telinganya bermasalah dan matanya bermasalah, sangat gelap dunia ini, saudara. Nah, Tuhan, artinya mata Tuhan, kalau dia melihat tidak ada yang tersembunyi. Demikian juga telinga. Kita sering mendengar mungkin gosip, apa kata orang, tapi itu hanya sepenggal atau secuil saja yang kita dengar, dan mungkin yang kita dengar itu bohong. Tapi telinga Tuhan selalu adil, mendengar dari mana-mana, dan dia sendiri yang mendengar, dia sendiri yang melihat, dia sendiri yang bisa menilai dan mengambil keputusan. Saudara, mata Tuhan itu tidak mau melihat yang gak beres. Jadi kalau tahun ini mau diberkati oleh Tuhan, perhatikan siapa yang Tuhan mau perhatikan, yang mau Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan melihat orang itu perlu bantuan, dia akan dibantu, karena Tuhan itu maha pengasih. Dan kalau dia selalu mendengar orang yang suka memuji Tuhan, berdoa, suaranya memberitakan firman Tuhan, dan semua yang baik, teriak mereka minta tolong. Saudara, hidup ini kita perlu pertolongan. Karena kita minta tolong sama orang, tolonglah masukkan kerja, tolonglah bantu, tolonglah pinjam uang. Orang tidak mau mendengar. Tapi ingat saudara, kalau saudara hidup dalam Tuhan, saudara, mata saudara melihat kepada Tuhan selalu, dan saudara berteriak minta tolong kepada Tuhan, dikatakan ya, dia akan mendengar. Dan kalau dia mendengar dan melihat, dia akan mendapatkan pertolongan. Itu pesan Tuhan di awal tahun ini, saudara. Di minggu ini, saudara, tanggal 8. Saudara, mari kita memperhatikan siapa yang diperhatikan oleh Tuhan tahun ini, supaya kita mempersiapkan dari sekarang bahwa yang diperhatikan Tuhan adalah orang apa? Orang apa? Orang apa dalam ayat ini? Orang apa? Orang benar, apapun sukunya. Ini nomor 1. Mari kita memperhatikan, mempersiapkan diri kita benar. Ya, makin kita benar, makin Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Makin kita berdoa, memohon, dia menolong. Kita sangat membutuhkan
saudara, pertolongan Tuhan. Apa itu orang benar? Saudara, pengertian orang benar ada dua macam. Yang pertama, memang selalu dia berbuat yang benar walaupun dia nggak anak Tuhan, walaupun dia bukan orang Kristen. Mata Tuhan juga tertuju sama orang benar seperti itu, apapun keyakinannya. Ya, jangan kira banyak orang Kristen nggak benar kelakuannya. Memang dia dibenarkan oleh Tuhan, diampuni dosanya, diselamatkan. Tapi secara umum banyak orang Kristen lebih jahat dari orang di luar Kristen. Itu sebabnya doa-doa orang yang di luar sana yang gak percaya pun Tuhan dengar. Soal keselamatan lain, mereka juga diberkati. Makanya mereka ada hukum sebab akibat, ada hukum karma, ada hukum tabur tuai. Ya, dan agama-agama lain seperti itu. Mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau mereka selalu berlaku yang benar, jujur di perusahaan, jujur bekerja, jujur dalam keuangan, mata Tuhan memberkati mereka. Telinga mereka pun teriak mereka didengar oleh Tuhan. Itu soal di dunia. Jadi saudara ingin diberkati oleh Tuhan, ayo mulai jujur berlaku benar tahun ini. Kemudian teriak mereka minta tolong. Begitu banyak teriak orang minta tolong gak didengar. Ya. Di mana kuasa doa itu? Di mana? Di mana kuasa pertolongan itu? Di mana kuasa mujizat itu? Karena kita dinilai Tuhan. Kalau dinilai orang, bisa saja kita memang udah bagus, udah bagus, dia udah baik. Oh, dia jahat. Penilaian kita salah. Tapi Tuhan menilai kita sampai ke lubuk hati, sehingga telinga orang benar itu, ya doa, teriakan, minta tolong itu mendengar. Itu sebabnya kita perlu minta doa sama yang kita anggap dia benar, kita anggap dia dekat sama Tuhan. Kita perlu. Itu sebabnya Musa selalu berdoa, kalau hamba Tuhan ini berdoa, maka Tuhan dengar. Ya, bangsa Israel berdoa, Tuhan tidak dengar. Tapi ketika Nabi berdoa, Nabi Elia berdoa, turunkanlah hujan Tuhan, turunlah hujan berkat itu. Dan ketika dia katakan tahan berkat itu, tahan. Teriakannya minta tolong itu didengarkan oleh Tuhan. Mari kita tahun ini awali, saudara, dalam berjemaat, dalam bergereja, dalam bekerja. Saudara bekerja, jangan meneko-neko kalau mau diberkati Tuhan. Amin. Sekolah juga jangan macam-macam. Kalau ingin diberkati Tuhan, orang benar. Yang kedua, orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mau mengakui dosanya, orang yang selalu ingin memperbaiki kehidupannya rohaniannya di dalam Tuhan, selalu ingin diperbarui, selalu ingin dibenarkan, selalu ingin dibetulkan. Dia menjadi semakin indah. Tahun ini harus semakin benar kita. Amin. Tahun lalu kalau macam-macam, tahun ini saudara harus lebih bagus. Dibenarkan oleh Tuhan. Pelajaran 2022 jadi pelajaran berharga 12 bulan. Mari kita awali dengan berlaku benar sebagai orang Kristen. Ya, dibentuk oleh firman Tuhan, maka saudara, mata Tuhan akan tertuju kepada saudara. Ya. Dan telinga Tuhan juga akan mendengar doa saudara dari Januari, ya, 31 Desember, terus ke tanggal 1-nya itu jam 00 mungkin saudara berdoa. Tapi ketahuilah, doa tinggal doa. Untuk dijawab di tahun ini doa itu, mari jadi orang Kristen yang benar. Amin. Jadi jemaat GPD Iglesia yang benar, jangan macam-macam. Kamu Tuhan jawab doa 2023, berlakulah benar. Karena mata Tuhan hanya melihat keluarga yang benar. Karena telinga Tuhan hanya mau mendengar doa anak-anak Tuhan, jemaat GPD Iglesia yang benar. Seperti itu. Ini firman Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, pasti dia menggenapi saudara. Tuhan tidak pernah berdusta. Hamba Tuhan bisa bohong, tapi Tuhan tidak.
Mau saudara diperhatikan oleh Tuhan? Hidup ini kalau yang perhatikan saudara, orang suka jadi cari perhatian, caper. Ya. Kalau dia menginginkan perhatian seseorang, ingin dibantu, ingin dicintai, ingin disayang, pasti kita berusaha kan? Lebih cantik, lebih indah, lebih ramah, lebih memberi. Kan begitu? Kita cari perhatian, kita korbankan sesuatu sehingga diperhatikan. Kalau ada orang yang cuek, diperhatikan. Yang manis, yang baik, yang ramah, yang mau berbudi, itu diperhatikan. Dan itu menarik orang-orang datang sama kita. Dan ketika kita juga menginginkan sesuatu dari dia, karena kita memberi perhatian, maka kita mendapatkan. Apa yang kita minta akan didapatkan. Saudara ingin doa saudara dijawab Tuhan? Jadi harus ada upaya dari kita untuk menurunkan berkat itu, pertolongan Tuhan. Mesti ada dari kita, enggak sekedar doa, enggak hanya sekedar doa, enggak saudara. Terlalu banyak doa-doa kita lewat saja, enggak dijawab Tuhan. Karena mari juga ada dari diri kita berbuat sesuatu yang benar. Buat sesuatu yang benar. Jadi hanya diperhatikan, yang dilihat oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang benar saja. Ingin anak saudara diberkati, bapak-bapak, mari lebih benar. Ibu-ibu, ingin anak-anak saudara diberkati, mari kompak bapak ibu, berlaku benar bagi Tuhan. Baru turun berkat itu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu menentukan doa berkat datang. Kita lihat lagi apa kata firman tentang orang benar ini. Saudara, apa yang tidak benar atau fasik? Mazmur 92. Masih dalam surat Mazmur. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Saudara perhatikan ayat itu. Kita fokus kepada orang benar. Orang benar akan bertunas. Berarti bertumbuh ya. Bukan matang merosot. Seperti pohon korma, akan tumbuh, nggak mati. Ya, akan tumbuh. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini janji Tuhan sama kita. Dikatakan sangat jelas apa janji Tuhan kepada orang benar. Jadi kalau kita tahun ini mulai dari Januari ini, mari berlaku benar, akan bertunas. Bayangkan kalau kita tanam sesuatu, baik bentuk stek atau batang, baik bentuk bibit, kita tumbuh, tak ada tunas yang tumbuh. Wah, pasti gak ada gunanya, dibuang, gak ada artinya. Saudara, kalau saudara gak bertunas tahun ini, malang saudara, malang sekali. Seperti pohon korma. Saudara, pohon korma tidak seperti pohon cabai, pohon yang lain-lain. Ini sifatnya pohon. Pohon korma, saudara, itu tinggi sekali. Tapi jangan lupa, dia nggak tumbuh di segala tempat. Dia tumbuh di tanah yang kering, yang tandus, yang anginnya kencang, yang banyak terpaan pasir badai. Dia tumbuh di gurun pasir. Rupanya saudara, Tuhan menggambarkan pohon korma. Di dalam bait Allah Salomo selalu digambarkan pohon korma, pohon zaitun, pohon anggur. Kalau lihat di Alkitab, ini gambar berkat, lambang kekuatan Israel, pohon korma.
Kalau saudara mau menjadi kuat, itu seperti korma. Tahun ini kalau datang terpaan apapun, tumbuhlah seperti pohon korma. Kuat, makin diterpa, makin dapat pengajar, makin kuat. Pohon korma tumbuh menjadi kuat tinggi, mula-mula adalah tertanam ke bawah, berakar ke bawah. Ini kenapa dikatakan berakar dan digambarkan, saudara, pohon-pohon ini juga gambaran mereka yang ditanam di bait Tuhan. Inilah berakar. Berakar akan pengajaran gereja. Bait Tuhan yang rajin ke gereja. Karena di situ firman Tuhan. Ya, itu orang benar. Kalau saudara mau benar dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu menunggu setiap hari Minggu. Karena dikatakan mereka akan ditanam di bait Tuhan. Saudara sebagai jemaat GPD Iglesia ditanam di gereja ini dalam firman pengajaran. Ya, itu kata firman Tuhan, di bait Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan pengajaran biar kuat. Dan dikatakan seperti pohon korma itu kuat ke dalam digoyang, tidak seperti bunga ditanam di pot sekali terdang. Datang angin sedikit, senggol sedikit jatuh. Jangan sempat ada tahun ini jemaat seperti itu ya, senggol sedikit jatuh, hilang. Amin. Itu nggak berbuah, bunga-bunga itu mana ada? Nggak ada apa-apanya, nggak disiram sekali mati. Pohon korma, ada pohon korma disiram-siram? Mana ada? Allah menggambarkan orang Kristen itu tertanam dalam pengajaran di sini. Nggak orang yang cengeng, nggak seperti pohon-pohon kecil itu. Ya, salah siram sedikit habis, nggak disiram mati. Allah menggambarkan orang Kristen itu seperti pohon. Dilempar orang pohon korma, mana mati, tetap tertanam. Kemudian dia bertunas di pelataran Allah kita. Ini juga bagian daripada pengajaran. Dia bertunas di dalam berkat Allah. Bahkan dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Nggak nyangka udah tua, harusnya nggak ada lagi menghasilkan apa-apa, nggak ada menghasilkan berkat. Mari kita lihat dulu pohon korma ini bagaimana. Dia sangat tinggi. Makin tinggi satu pohon, makin apa? Makin banyak angin yang kencang, makin digoyang. Tapi makin digoyang, akar harus makin diperkuat. Makin dia tinggi, makin banyak. Coba, tapi ingat, makin tinggi dia juga makin apa? Buahnya makin banyak. Makin berbuah pohon korma, makin tinggi, makin berbuah. Dan daunnya makin lebar seperti payung. Lihat pohon korma itu seperti pohon kelapa, melindungi. Itu pohon korma berbuah, makin tambah tahun makin banyak buahnya. Itu orang Kristen, saudara. Kemudian dikatakan gambaran yang kedua. Kalau di padang gurun sana ada pohon korma, berarti di situ ada air, ada oase, ada berkat. Orang yang bertumbuh kuat itu menjadi berkat karena yang ada di dalam berkat. Yang kedua adalah gambaran pohon yang kedua. Pohon apa dikatakan? Pohon apa pohon yang kedua? Setelah pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras. Ini pohon aras di Lebanon, bukan di tempat lain. Negara Lebanon. Situ ada pohon aras. Apa pula ciri pohon aras ini? Pohon aras ini, saudara, waktu kecil dia memang goyang, bisa bengkok, tapi makin tinggi dia makin lurus. Tambah usia kita, tambah lurus. Pohon aras itu kuat dan lurus tinggi, bisa sampai 30, 40, bahkan 50 meter tingginya. Dan sangat dipakai untuk membangun. Bahkan pohon aras di Lebanon, kayunya diambil untuk membangun bait Allah. Kayu-kayu kuat, kayu-kayu pilihan. Menjadi
mendukung pelayanan gereja. Karena dia orangnya apa? Lurus. Jemaat yang lurus-lurus pakai Tuhan melayani di bait Allah, menjadi bahan bangunan dikatakan di Alkitab ya. Itu diambil. Salomo mengambil itu dari negara Libanon untuk membangun bait Allah. Kayu-kayu yang kuat, yang lurus itu. Mau diberkati tahun ini? Lurus-lurus. Jangan banyak macam-macam. Lurus-lurus. Jadi bapak-bapak yang lurus. Jadi istri yang lurus. Jangan ada main belakang. Ini pihakku sekarang. Di dompetku sekarang uang gaji suamiku. Main belakang ngasih ke pihak istri. Kalau pihak suami yang minta, no. Yang lurus-lurus. Boleh kasih tapi izin suami. Hati-hati lu. Apapun lurus-lurus. Kalau lurus-lurus saudara, pasti Tuhan berkati. Itu pohon aras. Dan pohon aras saudara, daunnya rimbun sekali. Artinya saudara, makin kita tinggi, makin lurus, makin diberkati Tuhan, banyak yang bisa kita naungi. Yang di bawah diberkati, yang lemah diberkati. Jadi anak yang suka, jadi orang tua yang suka melindungi orang lain, menolong orang lain, memberkati orang lain, menjadi pelindung, menjadi penolong. Makin kita tua, makin lurus, makin diberkati Tuhan. Banyak orang yang kita berkati, kita lindungi. Halo, orang yang sudah makin tua, ibu-ibu yang sudah opung-opung, kayak bapak gembala opung-opung. Jangan kita ini makin tua makin gak lurus, makin malas ke bait Tuhan. Ya, begitu banyak kali alasannya. Gak tahan lagi dengkulku. Emangnya waktu muda kemana? Ini kan kata makin, berarti dari muda baik, makin tua makin rajin. Lalu bapak-bapak yang tambah usianya makin tua, kita makin baik. Tambah usia, tambah diberkati, makin lurus, makin menjadi berkat dan kekasih. Jadi dua sifat pohon ini menjadi gambaran orang benar itu seperti itu. Pohon korma manis buahnya. Demikian juga pohon aras, batangnya kuat dan dia lurus dan menjadi berkat, menjadi alat untuk membangun rumah Allah. Makin tua, makin kita juga melayani. Sekali kita pikir, aduh saya sudah tua, tak bisa. Tuhan katakan ayat ini akan makin tua, kita juga ambil bagian Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Anak muda itulah yang melayani. Saudara, mari kita ingat usia kita. Kan tadi pohon itu kan makin tinggi ya. Pohon yang pertama tadi, pohon korma itu makin tinggi. Apa artinya makin tinggi? Coba kita terjemahkan dulu arti makin tinggi ini dulu. Tadi kan makin kuat ke bawah berakar kan, untuk bisa kuat. Dalam firman Allah pengajaran, makin tinggi. Apa artinya makin tinggi? Bisa makin diberkati, ekonomi, dan macam-macam. Makin banyak buahnya, itu berkat hal-hal yang manis. Tapi jangan lupa, arti juga makin tinggi, makin dekat ke surga. Jangan lupa, kita ini gak selamanya di bumi ini. Ingat, makin tinggi makin udah mau meninggal. Jangan kira selamanya kita tinggal di sini. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Walau kita ini berdua, kiranya opung ini ya sehat selalu. Gak dijawab Tuhan itu. Karena memang waktunya akan ada. Amin, Bapak Ibu. Makin tinggi, makin rohaninya baik, karena makin dekat sama Tuhan, makin mau ke surga. Ada satu pujian tempo dulu, makin dekat Tuhan. Hati-hati lagu ini, udah dekat mau mati tuh.
kepadamu. Ya, udah makin ke surga deh. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ini orang benar ini juga hati-hati. Kita lihat dalam Alkitab Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Ini tentang masa penghakiman nanti ya. Ini soal nanti menghadap Tuhan. Hanya ada dua golongan manusia di hadapan Tuhan, orang benar atau orang fasik atau yang tidak benar. Dua-duanya mirip. Digambarkan mirip itu, yang satu yang benar itu domba. Yang mirip dengan dia sekelas sama dia bukan kuda, bukan dua kerbau, tapi kambing. Mirip. Dan dua-duanya mendengar suara Tuhan. Tapi respon dan kelakuannya beda. Mirip. Hanya Tuhan yang bisa membedakan mana yang menjadi domba, mana yang menjadi kambing. Kita lihat dalam ayat ini saudara, kita masuk kelompok yang bagaimana? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi kita tidak rayakan Natal. Yang kita tunggu-tunggu kedatangannya adalah untuk menghakimi kita nanti. Saudara, pada posisi mana? Tuhan yang melihat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka. Sama semua manusia. Semua kita adalah milik Tuhan. Apapun kepercayaannya, dia akan memisahkan seorang daripada seorang. Jangan kira satu keluarga satu nanti tempatnya, satu di sorga mungkin, satu tidak. Tuhan beri pemisahan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dalam pelayanan kita harus melihat gembala itu bisa memilah-milah. Ini jemaat sebagai kambing atau domba. Ya, gembala yang agung Tuhan Yesus juga akan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Bagaimana dia menilai? Itu ada penghakiman, ada pertanyaan daripada Tuhan. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu, yaitu Tuhan Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mulai dari perbuatan kita yang lurus-lurus ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ini kuncinya, disediakan bagi domba. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, dan ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Perhatikan, siapa yang disebut domba? Nomor satu, memberi dan melawat. Waktu Tuhan lapar, apa saudara pernah kasih Tuhan? Tuhan kok kelaparan? Bukankah dia sumber segala berkat? Rupanya apa yang kita lakukan pada anak Tuhan yang susah, amin, memberi makan Tuhan. Jadi Allah melihat perbuatan kita dalam hidup ini. Apa kita mau memberi? Memberi orang lapar saja katanya memberi Tuhan, apalagi memberi sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Pada hamba Tuhan luar biasa, hanya memberi orang, ternyata Tuhan perhitungkan. Jadi nomor satu saudara untuk menjadi domba adalah prinsip memberi. Ya, itu dinilai. Gak hanya meminta, memberi, mengunjungi. Halo, tahun 2022 ada bersifat mengunjungi, menguatkan.
kunjungan itu penting. Melawat yang sakit. Lalu jemaat kalau ada yang sakit, kunjungi, didoakan, dibawa sesuatu. Jangan katakan tekan les terus. Uang kas lain keluar dari situ, itu uang kas lain lagi. Dia menilai apa yang kita beri. Jadi jangan bersugut-sugut kalau memberi itu ya. Amin. Saudara sedang dibentuk untuk menjadi domba. Tetapi saudara, dalam ayat ini dikatakan waktu Tuhan bilang, kau disediakan tempat, sebab ketika aku lapar kau memberi. Tapi orang yang baik itu cirinya begini, sama-sama menjawab, Tuhan, kapan kami memberi engkau makan ketika engkau lapar? Jadi artinya selalu dia merasa sebenarnya nggak apa-apa, belum apa-apa yang ku beri itu, dan belum merasa buat Tuhan. Dan aku kan kasihnya kan untuk itu, jemaat itu, bukan buat Tuhan. Aku hanya karena kasihan. Tapi Tuhan bilang, kau telah memberi untukku. Itulah, semakin kita memberi, jangan makin sombong. Selalu kita katakan, belum apa-apa yang ku beri. Seperti itu. Sebenarnya dikatakan, Tuhan kapan? Banyak orang yang memberi sekali, pas diingatkan sama hamba Tuhan, nggak ingat om itu, udah aku kasih pun. Lalu hati-hati supaya Tuhan nilai. Jangan pernah saudara merasa telah memberi, walaupun saudara memberi, sehingga dikatakan Tuhan kapan. Tapi ketika dia berkata kepada kambing itu, kita melihat dalam ayat selanjutnya, ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Telah melakukan sesuatu untuk saudaraku, sesama jemaat, walaupun gak jemaat, walaupun gak Kristen, itu makhluk Tuhan. Tuhan catat di sorga, dan kita semakin menjadi domba yang baik. Seperti itu saudara. Jadi semua akan menghadap sama Tuhan. Perbaiki kelakuan 2003 dari pemberian alam nilai, dari kunjungan alam nilai. Jangan hanya perhatikan keluarga sendiri, perhatikan sesama jemaat, perhatikan hamba Tuhan, perhatikan gereja. Kemudian kita lihat kepada yang lain lagi. Bagi yang tidak benar, ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Ayat 44 katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau ke dalam penjara, dan kami tidak. Langsung dia menganggap, kan kami sudah memberi, kami sudah mengunjungi. Jadi kapan kami tidak memberi makan? Kapan kami tidak mengunjungi? Kan kami memberi. Langsung jawab Tuhan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Dia merasa telah memberi, tapi Tuhan katakan tidak, berbohong. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Gak cukup hanya kolekte itu sudah persembahan kita kasih, kita harus melihat saudara kita juga. Amin.
Ini firman Tuhan. Nggak kau lakukan, itu nggak kau lakukan buat aku. Dan ini saudara dikatakan orang fasik, orang yang tidak benar. Tahun ini saudara, mari kita lebih dengar-dengar berbuat sesuatu, bukan karena jumlahnya. Amin. Tuhan tahu kekurangan kita semua. Dia keluarga, dia tahu. Dia keluarga. Tapi berkunjung itu penting. Amin. Melawat aku ketika aku sakit. Di rumah sakit Elizabeth ada itu gambarnya, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Rupanya penting kali kunjungan itu. Walaupun di rumah sakit itu juga dilarang juga sering-sering mengunjungi. Seolah-olah terbalik ayat itu ya. Tapi artinya saudara, mari kita memperhatikan, mengunjungi orang yang susah, menguatkan, memberkati, mendoakan, dan memberi sesuatu bagi orang-orang yang susah. Saudara, kembali kita ke Mazmur 92 tadi saudara. Orang yang fasik diberkati Tuhan enggak? Diberkati Tuhan enggak? Dia bisa kaya enggak orang fasik? Bisa. Bisa sehat? Bisa gebuk? Bisa. Jadi enggak hanya orang benar. Kita mundur ke ayat tadi. Tetapi jangan lupa saudara, orang fasik ini nasibnya. Mazmur 92 ayat 7. Jadi jangan iri ya. Apabila orang fasik bertunas. Tadi kan kita tuh ditanam di bait Tuhan, di gereja, ya, bertumbuh di pelataran, dalam pengajaran. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Anak-anak muda kita berkembang, tapi jangan melakukan kejahatan. Sekolah yang benar, bergaul yang benar. Jangan sempat, maaf tak mau lagi sekolah, pindah ke sekolah lain. Aku masih sekolah di situ, tapi situ juga nggak benar juga. Hati-hati, jangan sempat ada jemaat eklesia ya, pemuda remaja seperti itu. Kalau lagi sekolah fokus belajar. Kalau teman bermain banyak di luar sana saudara, nggak hanya di eklesia. Nah, tempat happy di luar sana banyak. Tapi siapkan dirimu masa depan, belajar. Tak usah dipikirkan yang main-main itu. Tak usah. Masa untuk naik ke atas itu saudara, pemuda remaja khususnya ya, jangan sekedar lulus loh. Kalau sekolah itu gampang itu lulus itu, dapat ijazah. Tapi jangan lupa persaingan ke depan begitu ribuan. Hanya yang terbaik yang lolos saudara, yang bisa mendapatkan. Ya karena lowongan untuk berkat-berkat itu terbatas sama yang terbaik. Kalau sekedar lulus, nggak pernah ke gereja pun lulus. Yang bandar-bandar pun lulus. Mulai sekedar lulus. Itu sebabnya asah pengetahuan, perlombaan ke depan. Jangan hanya sekedar 7, yang penting lulus ijazah. Sudah, nah aku udah lulus. Yang lain-lain di sana pun lulusnya nilai segitu juga, bahkan lebih tinggi. Prestasi sekolah nomor 1. Kalau kuliah seperti juga, gak sekedar lulus, gak sekedar punya ijazah. Nah, kita lihat orang lain juga ternyata bertunas, bertumbuh. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah, ini catat dalam hati, ialah supaya mereka kasihan kali ya, mereka bertunas, bertumbuh, udah bertunas, dipunahkan. Jadi jangan iri sama mereka, karena mereka bertunas, bertumbuh, nanti dipunahkan, dihukum oleh Allah.
Ayat 7 mundur ke atas, hati-hati. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan makin tua makin diberkati, makin tua makin bertumbuh ke atas, makin diberkati secara rohani, secara materi, makin tumbuh, makin lurus, makin diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau bertumbuh ke atas? Coba diangkat dulu tangannya. Tadi pohon korma itu makin bertumbuh, makin banyak buahnya. Manis, pohon korma sangat berkhasiat buat kesehatan. Makin rindang, makin melindungi. Pohon aras, batangnya makin tinggi, lurus. Tambah usia makin lurus dan makin rindang, menaungi menjadi berkah. Mari kita aktifkan pelayanan kita tahun ini. Selesai hiruk pikuk tahun baru, susunlah kegiatan yang baik. Libatkan juga yang berumur, supaya itu yang diingat. Tidak ada main paksa, tapi mari kita terbuka mulai. Anak-anak muda, ayo melayani. Di pemuda, di remaja, di sekolah minggu, ayo melayani Tuhan. Bertumbuh di anak-anak kita, anak jemaat yang gak sekolah minggu, mari orang tua bawa anak-anak bertumbuh di rumah Tuhan. Anak-anak remaja yang terbiasa gak datang beribadah. Ibu-ibu makin tambah usia makin saya pigat om. Iya memang, tapi mari makin lurus. Ikut di kaum wanita, ibu-ibu ya. Tadi katakan makin tua. Kaum bapak juga begitu. Selama masih bernafas, mari kita bergandeng tangan melayani yang ibadah-ibadah sektor. Amin. Amin. Saudara yang terpaksa harus bekerja di hari Minggu, bayar dengan hadir di ibadah sektor. Jangan kosong kali. Jangan kosong kali. Ya. Datang ibadah sektor. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu kan Tuhan juga mengerti. Kadang gak bisa masuk di hari Minggu, gak apa-apa, daripada nanti dipecat. Tapi hari Rabu atau hari Kamis datang. Dan boleh kita ambil bagian dalam melayani. Semua aktifkan pelayanan kita. Sebab itu yang Tuhan nilai, memberi sesuatu untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia yang memberi dan daripada yang menerima. Kita bangkit berdiri. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita patut mendapatkan berkat itu, dan biarlah kita semakin indah di hadapan Allah. Tuhan sediakan berkat bagi kita, tidak saja di bumi ini, tetapi juga di sorga saudara. Makin datang terpaan badai, pohon korma makin kuat, makin berakar dan makin berbuah. Tidak seperti pohon-pohon yang lain, diterpa badai dia tercabut dan terbuang. Yesus